Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Dandalba tiba di ibu kota Trisen. Namun ada sesuatu yang aneh di mana warga menyambut mereka dengan sorai-sorai kemenangan. Padahal Dandalba tahu dia mundur setelah mengetahui dari Leonhard kalau Raja Zal adalah Raja Iblis. Untuk memastikan itu kesalahpahaman, Dandalba memutuskan untuk bertemu Raja Zal, juga akan menyelamatkan Sutola. Dandalba akhirnya tiba di gerbang masuk istana. Dandalba berteriak agar gerbang itu dibuka. Gerbang depan tertutup rapat dengan para prajurit yang biasanya berjaga-jaga tidak terlihat. Suara Dandalba hanya memudar ke langit senja tanpa jawaban. Namun segera sosok muncul di atas dinding. Dia adalah Tristan. Dari semua orang, bagi Dandalba ini adalah orang yang paling menyebalkan yang mungkin bisa muncul. Tristan kemudian menyapa Dandalba. Tristan bilang dia mendengar bagaimana dan meraih kemenangan di Gaunian. Tristan terpesona dengan kemampuan Jenderal Dandalba. Dandalba menjawab bagaimana dia tidak mundur ketika Tristan sendiri lebih dulu mundur tanpa melawan Thorax. Tristan bilang apa yang Dandalba katakan, Ordo Kesatria Sihir, dan dia benar-benar menyapu lantai dengan Thorax. Ini adalah pembicaraan di kota sekarang. Dandalba semakin kesal dengan omong kosong Tristan. Dandalba menyebut Tristan sebagai badut dan memintanya segera membuka gerbang. Karena Dandalba ingin berbicara dengan Raja Zal dan Sutola. Tristan dengan nada khasnya yang dramatis menggelengkan kepala dan meletakkan tangannya di dagu. Tristan bilang mereka berdua tidak tersedia sekarang. Raja Zal saat ini mendidik Sutola. Jadi, Zal mengumumkan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke ruangan itu. Itu termasuk Dandalba. Dandalba mengeram frustasi, jelas keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Tristan lanjut bicara. Tristan bilang semua orang yang penting di negara ini berkumpul di dalam istana saat ini dan memiliki waktu yang benar-benar indah. Tristan khawatir dia tidak bisa membiarkan Dandalba dan orang-orangnya masuk ke istana. Tristan nyaranin Dandalba lebih baik mengambil cuti hari ini. Dandalba menanggapinya dengan mengatakan bahwa tidak ada cara lain dengan menerobos. Tristan mengangkat tangan ke dadanya untuk menunjukkan kerendahan hati yang dangkal, tetapi Dandalba sudah tidak peduli. Dandalba perlahan meraih gagang pedang besar di punggungnya. Tiba-tiba suara sesuatu yang sangat berat menghantam tanah terdengar dari belakang Dandalba. Para prajurit berbalik untuk melihat apa yang menyebabkan keributan itu. Itu adalah salah satu naga kuno paling berharga dari Ordo Kesatria Naga, yaitu Boga. Bawahan Dandalba bersorak pada apa yang mereka pikir sebagai kembalinya sekutu. Namun, Dandalba memerintahkan prajuritnya untuk siap tempur. Perintah yang dikeluarkan Dandalba bukanlah untuk menyambut Boga, tetapi untuk menyerangnya. Tristan tidak menyangka Boga bisa melewati penghalang yang dipasang di dinding luar. Apalagi sekarang Tristan merasakan kekuatan yang datang darinya yang berbeda dari naga Ksatria Ordo. Dan sepertinya Boga sudah bersiap untuk menerjang. Apalagi sesuatu yang lebih berbahaya itu datangnya dari orang yang ada di atasnya. Namun Tristan bilang pada Dandalba bagaimanapun dia tidak akan membuka gerbangnya. Bagi Tristan, mempertahankan istana menjadi prioritas di atas segalanya. Dandalba menebak kalau ini adalah skema Tristan.
Namun Tristan mengatakan kalau ini bukan ulahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga bahkan baginya. Setelah mengatakan itu, Tristan pun pergi karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikannya, sambil mengatakan pada Dalba kalau dia takut akan mengambil cuti sekarang. Dalba yang kesal mengatakan kalau dia akan membuat Tristan membayar ini semua. Pada saat yang sama, Tristan berbalik bukan mulai menggelegar ke arah mereka. Tristan kembali ke aula perjamuan tempat semua bangsawan terpenting Trisen berkumpul. Rencana Tristan adalah menghasut dan manipulasi mereka, membuat mereka bekerja sama untuk melawan aliansi 3 negara lainnya. Untuk inilah dia telah mengatur perjamuan dan menanggung perhatian patuh mereka sejauh ini. Atau lebih tepatnya, Tristan inginkan adalah pion untuk menggantikan Ordo Kesatria Naga. Saat Tristan melangkah ke ruang perjamuan, dia disapa oleh seorang taipan gemuk dan istrinya, sambil bertanya tentang apakah Tristan sudah mempertimbangkan akan menikahi putri mereka. Mereka memiliki senyuman palsu di wajah mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan apapun yang mereka bisa dari perang yang berkecamuk. Faktanya bagi Tristan mereka semua adalah parasit. Tristan memberitahu mereka kalau dia baru saja menyambut kedatangan Dalba yang telah kembali dengan kemenangan melawan Gaud. Mendengar beritanya, tempat itu meledak dengan kegembiraan. Sama seperti warga lainnya, tidak ada seorang pun di sini yang meragukan kata-kata Tristan sedikit pun. Sebagai ganti tanda-tanda kecerdasan, pria dan wanita ini menunjukkan keserakan mereka dengan beberapa bahkan mencoba untuk melompat pada yang lain dengan menyelinap keluar dari aula untuk menemukan Dalba langsung. Sebelum itu terjadi, Tristan menyuruh mereka untuk tenang dan memberitahu mereka kalau saat ini Dalba sedang dalam perjalanan untuk pertemuan dengan Raja Zat. Setelah Tristan mengatakan itu, mereka pun menjadi tenang dan memilih untuk menunggu. Dengan begitu, Tristan mengabarkan kepada mereka tentang kabar baik dan buruk. Yang baiknya di mana Cliff yang ternyata masih hidup. Setelah menjalani masa penyembuhan yang lama, dia sekarang cukup sehat untuk kembali ke garis depan. Berita itu membuat keributan para pengunjung berbisik dengan marah di antara mereka sendiri dan bertukar pandang. Sebagian besar dari mereka tampak ragu-ragu. Tristan bilang dia mengerti atas ketidakpercayaan mereka. Tristan bilang sudah mengatur ini semua untuk memberi kejutan pada mereka, dan Tristan telah membuat persiapan untuk perjamuan dengan Jenderal Cliff hari ini. Jadi Cliff sangat senang mengharapkan partisipasi mereka. Setelah mendengar bahwa Cliff akan makan bersama, para laki-laki dan wanita yang berpasangan merasa sangat senang. Bahkan mereka berdebat satu sama lain untuk menjadikan putri mereka sebagai pasangan Cliff. Para wanita lain yang hadir dalam pergolakan antisipasi dan berdebat dengan suara yang semakin keras dengan pasangan mereka sendiri. Senyum palsu yang dipaksakan Tristan ke wajahnya berubah menjadi kegembiraan yang tulus saat dia menatap pemandangan itu. Namun, para tamu membeku dan keriuhan tiba-tiba mereda setelah Tristan mengabarkan pada mereka berita buruknya, di mana tidak cukupnya makanan untuk makan malam bersama Jenderal Cliff. Untuk itu, Tristan khawatir semua orang yang hadir di ruangan itu akan melayani sebagai hidangan utamanya, sebagai gantinya. Atau lebih tepatnya, Tristan tidak lagi membutuhkan mereka. Di mata Tristan, mereka hanyalah seonggok daging. Para tamu mulai sangat kacau. Para tamu tegaskan untuk tidak membuat lelucon di luar batas. Namun, dengan suara datar Tristan bilang dia sangat suka membuat lelucon. Namun kali ini Tristan sangat serius. Bagi Tristan, mereka para babi yang digemukkan tanpa alasan dan dipenuhi kebencian benar-benar membuat makanan terbaik untuk Cliff yang kelaparan. Setelah Tristan selesai dengan kata-katanya, tiba-tiba pintu aula perlahan terbuka. Scene pun berpindah. Ledakan keras terdengar saat Boga muncul lagi di depan gerbang depan dinding bagian dalam, di mana pedang dan Dalba bertabrakan dengan tubuh Boga yang keras.
Untuk saat ini pertarungan mereka terbilang sangat seimbang. Atau lebih tepatnya tidak ada yang lebih unggul. Anggota Ordo Kesatria Baja lainnya menembakkan semua peluru dan senjata pengepungan apapun yang mereka miliki tanpa istirahat. Namun itu semua sia-sia, tubuh Boga sama sekali tidak tergores. Dan Dalba mengambil keuntungan dari celah untuk membanting serangan ke atas ke dagu Boga, menyebabkan Boga tersandung 2 langkah, lalu memanjat ke atas kepala Boga bertujuan untuk menusuk mata kanannya. Tepat sebelum pedangnya mendarat, ledakan suara meledak keluar dari Boga. Gelombang kejutnya begitu besar sehingga mengguncang tanah dan meninggalkan retakan di dinding dan mesin pengepungan. Hampir seolah-olah itu dimaksudkan untuk membunuh. Tentu saja Dandalba menjadi sasaran serangan itu. Bahkan dia merasakan paling tajam karena paling dekat dengan sumbernya. Namun Dandalba tidak terganggu sedikit pun. Gerar yang berada di atas punggung Boga menyuruhnya untuk mundur. Sesaat kemudian, pedang besar hitam pekat bertabrakan dengan pedang putih dan Dalba di udara. Gerar bilang dia yang akan menghadapinya sekarang. Gerar dan Dalba bertukar pukulan lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Setiap pedang dan Dalba bersentuhan dengan pedang Gerar membuat mana poinnya semakin berkurang. Hal itu membuat Dalba sangat kesal. Apalagi dia tidak punya waktu untuk ini. Dalba memikirkan keselamatan Sutola. Dan Dalba masih bertahan berkat pemulihan heal point dan mana point yang diberikan oleh pedang kesayangannya. Tapi Dandalba terganggu oleh rasa frustasi dan pedang iblis Gerar terus-menerus menyerap kesedihan sihirnya. Semakin lama mereka bertarung, semakin banyak pedang mana point Gerar yang dicuri. Dan semakin cepat dan semakin kuat jadinya akhirnya. Akhirnya pedang Dalba terlempar dari tangannya dan Gerar mengangkat pedang besarnya untuk pukulan terakhir. Tiba-tiba ada suara yang menghentikan Gerar dan menyuruh Melvina untuk menghilangkan kabut. Setelah pertukaran singkat dengan Mel, udara berdesir dan seperti kabut yang tersebar. Naga hitam pekat terungkap menjulang di atas. Semua anggota Ordo Kesatria Baja akrab dengan naga hitam ini. Tentu saja begitu pula Dandalba. Munculnya dahak membuat para anggota Kesatria Baja mengira kalau Azra telah berkhianat. Namun, ketika dahak mendarat, anggota Kesatria Baja termasuk Dandalba berkeringat dingin. Dalba semakin waspada setelah memutuskan bukan dahak yang harus dia khawatirkan, melainkan orang yang berada di punggung dahak. Dia adalah Kelvin, petualang peringkat S terbaru di benua ini, datang bersama 3 gadis yang mengelilinginya. Dan Dalba mengenali Sera dan Evil sebagai anggota parti Kelvin. Kelvin bertanya apakah Dandalba adalah Ordo Kesatria Baja. Juga Kelvin bertanya apa yang mengganggu Dandalba saat bertarung melawan Gerar. Sera menambahkan dengan berkata dia tahu kalau Dandalba bertingkah seperti Gerar ketika Ruka pulang terlambat dan dia sangat khawatir. Mendengar itu Gerar mulai dan menunjuk dirinya sendiri. Bahkan dahak juga mulai dengan olok-olokannya bersama Sera dan Kelvin. Di satu sisi, dan bahkan lebih bingung dengan itu daripada dengan komentar Sera. Dan Dandalba mungkin berpikir ada apa dengan orang-orang ini. Sekarang Dandalba sangat memahami emosi itu. Di atas segalanya dan bahkan dikasihani oleh naga hitam. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.